Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dan dinamika tantangan Pancasila sebagai ideologi. Perlu kita ketahui, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Berikutnya perbandingan Pancasila dengan ideologi liberalisme. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Politik liberalisme berpengaruh dengan perkembangan faham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme jalan dengan pertumbuhan faham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Contohnya di bidang agama, penerapan faham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agamanya sendiri, serta menghendaki adanya kebebasan berpikir individu. Di bidang politik, liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita apapun yang ia ketahui, sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya itu: 1. Inti pemikiran, yakni kebebasan individu. 2. Berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut. Yang ketiga, landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat maksa. Yang keempat, sistem pemerintahannya harus demokrasi. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme. Fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoriter. Fasisme menjadi konotasi negatif untuk berbagai rejim otoriter. Kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan dan kepemimpinan kuat. Perasaan memiliki identitas yang tunggal. Di samping itu juga percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlukan untuk menjaga vitalitas bangsa tetap kuat. Mereka memperjuangkan dibentuknya negara dengan suatu partai serta menolak oposisi dalam bentuk apapun. Kaum fasis merupakan penantang paling kuat dari prinsip-prinsip utama pencerahan Eropa. Berikut berbagai ideologi yang mengikutinya, baik liberalisme dan sistem pasar bebasnya maupun sosialisme. Fasisme menolak pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas. Mereka yakin bahwa fasisme adalah suatu gerakan yang mengakhiri konflik kelas demi menyatukan dunia. Berikutnya dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi, dan lain-lain. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, terpapar oleh budaya asing, dan lain-lain. Globalisasi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia.
Yang kedua adalah tantangan dengan adanya radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Pancasila harus mampu menangkal dan mencegah radikalisme dengan cara menegakkan hukum, memberikan pendidikan, memberdayakan masyarakat, dan sebagainya. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.